kan sekarang lagi, tau gak lu kata-kata lagi marak banget di dunia internet. Bejir? Bukan, skena. Itu kan sempet, kemarin kalau kayak kata-katanya, sebenarnya itu kata udah lama banget. Cuman kan belakangan jadi kata-kata populer gitu, kayak jadi viral di mana-mana gitu. Ya. Bahkan sampai bisa gue bilang mungkin sudah mengalami istilahnya peorasi gitu. Maknanya udah geser-geser banget. Kayak sekarang duduk kayak gini aja dibilangnya duduk Vincent, duduk skena. Ya kan, duduk Vincent, duduk skena. Mau gimana emang dari duduk kayak begini? Mau gimana ya? Wah, woi, Wih, gawat. Main fingerboard di atas vinyl, gawat. pantang nih ya. Pantang, Nggak boleh. boy. Duduk dulu dong kita nih, kalau Sehat baik ya? gua. Mantap. Main Sehat, di Bang. sini nih kalau bisa. Sekalian muter. Anjir, lecet-lecet. Yoi. Kita taruh dulu kali ini. Siap. Apa kabar lu, Bang? Baik dong, gimana boy? Ini gue sekarang buka toko gue. Oh gitu, Iya. menarik nih ya. Gue jual props. Gue jual. Props syuting. Ini props syuting aja. Iya. Oh, radionya sih old school. Old punya school. nih. Nyala apa kagak nih? Pipo mati boy. Pipo. Abis. Yoi. Lu sehat, Bang? Alhamdulillah. Thank Lagi you. baru balik kemarin terakhir manggung dari Cibinong ya? Cibinong betul. Gue dari Cibinong baru aja sama di Adams main kemarin. Di stadion kan? Iya. Pesta bebas berselancar. Acara gede tuh di Cibinong berarti tuh? Ih, orangnya banyak banget. Full gitu. 1000 orang ada? Wah, kayak lebih deh gue curiga. Nah tuh, 2000 tuh. lu nyangka nggak suatu hari kayak maksudnya di Cibinong bakal ada acara? 1000. Harusnya sih sekarang udah hampir semua tempat harusnya udah inilah ya, udah apa namanya, udah bisa kayak gitu di banyak tempat, mau di Bogor kayak, mau di daerah Purwokerto kayak, mau di Medan, di mana segala macam tuh gue rasa itu lu udah apa namanya, udah bisa bikin acara kayak gitu lah gitu, karena sekarang anak muda kan emang nggak bisa dilepasin sama musik lah ya, misalnya salah satu begitu. Anak tua juga, Bang. Anak tua juga, iya. Kalau gue sih selalu bilang anak muda, Yoi. karena nggak pernah tua tuh Iya, biasanya. udah terus. Yoi. Soalnya emang mereka into ke musiknya, terus habis itu kepengen lihat live-nya, pengen dapetin experience nyanyi bareng sama teman-temannya apa segala macam, itu yang mungkin yang ngebedain. Itu kan dari live-nya tuh. Yeah. Kalau lu sendiri kan ada di 2 band saat ini. Yes. Adams sama White Shoes. Yes. Dan dua-duanya kan yang gue tahu nih ya, itu kan salah satu band di Indonesia yang penjualan vinilnya kencang. Karena tadi lu kan ngomongin vinyl nih. Ya, alhamdulillahnya sih gitu ya. Maksudnya yang dia nggak kalah banget sama streams. Kan ada musisi modelan terutama kayak angkatan-angkatan baru seringnya malah streamsnya gede banget, tapi kalau jual fisik atau jual vinyl susah tembusnya marketnya. Kalau lu kan salah satu yang bisa gue bilang mungkin gue nggak tahu salesnya berapa ya gitu, gue bukan orang toko, ya kan? Tapi yang lebih ke kamu punya toko sekarang. iya sih gitu, belum masuk Terus tuh, tahun belum masuk, belum belanja. Udah sold out kayaknya boy. Iya tuh sold out bahkan tuh, makanya gue tanya. Ya. Itu sebenarnya gimana sih ngelihat marketnya gitu kan, sama-sama musik nih gitu. Iya. Jadi gini, kalau kita tuh kan kayaknya ngelewatin transisi antara fisik ke digital. Ya. Gitu. Jadi pada saat kita di fisik, kita tuh memang digedein sama fisik nih gitu. Jadi baik CD, vinil, kaset gitu-gitu tuh kita emang di wilayah itu, era itu gitu. Terus satu lagi mungkin soal limited, dan yang kedua itu collectible item. Jadi kita ngeliat tempat atau produk yang fisik ini tuh nggak cuma karena kita dengerin musiknya doang gitu. Walaupun sekarang orang fisik tuh akhirnya beli preamp, beli apa segala macam biar ngedengerin musik yang puas gitu ya. Puas tuh kayak gini, oh bagus banget ya, audio jelas apa misalnya. Gitu ya. Itu kan ada tuh yang kayak yang orang kepengennya memberi kepuasan batin lewat audio misalnya gitu. Tapi sebenarnya memang karena fisik itu nggak bisa dipungkirin, lo tuh ada human touch-nya gitu. Kalau lo pegang sesuatu tuh, pegang benda apa, lo nyata gitu ya. Lo ada apa ya? Ada gerakan tubuh yang nggak cuma selalu kebayang gue. Gini doang gitu, virtual gitu. Maya. Jadi maya, atau nggak paling nggak lo nggak cuma satu jari doang gitu dengerin musik gitu. Tapi lo tahu untuk kayaknya gue pengen dengerin moodnya lagi pengen yang bossa nova misalnya, atau gue kepengen yang lagi jazz, atau gue kepengen yang hip hop, atau gue lagi kepengen yang hardcore metal gitu-gitu, atau punk musiknya gitu. Tuh pakai vinyl tuh. Nah itu scene-nya awalnya kayak gitu menurut gue.
Jadi menurut gua salah satu yang paling gede banget hip hop Ya, salah satunya vinyl, karena betul. hip hop itu kan scene-nya kan emang vinyl lo ya ada turntablis lah ya Betul. gitu semua awal-awal yo everybody ya gitu. Jadi lo udah tahu tuh lo apa namanya bakal akan ngumpulin kayaknya banyak gitu dari beat, dari scratch-nya apa segala macam. Terlepas dari itu, kalau gue sih digedein sama punk hardcore. Jadi tuh banyak banget dulu rilisan fisik tuh yang wah 7 second misalnya 7 inch-nya misalnya atau LP-nya harus ada Youth of Today, terus habis itu ada band-band metal yang wah apa ya Cynic gitu misalnya tiba-tiba ada vinilnya gitu. Jadi emang itu yang ngebuat satu lagi yang menurut gue penting karena gue juga kebetulan gue anak seni rupa, gue ngambil lukis gitu. Jadi gue ngelihat artwork dari vinyl tuh paling puas. Oke, format artwork. Artwork begitu dibuka, anjir, gila. Tadi lo ngeliat kaset misalnya segini gitu, kayak nggak sih? Iya nggak sih? Ya lo tiba-tiba lo ngeliat segede gini gitu, ngeliat wah gila lo puas banget ngeliat artwork lo kayak diapresiasi termasuk nggak cuma musiknya tapi artwork visualnya juga. Itu. Yes, makanya penting visual. Kalau buat gue visual sama musik itu penting gitu. Itu saling berkaitan. Nggak bisa dipisahin. Nggak bisa dipisahin menurut gue. Selanjutnya pengen gue tanyain, gue kepoin dari lu, itu perihal pendapat lu kan sekarang lagi, tau gak lu kata-kata lagi marak banget di dunia internet? Bukan, bejiri ya, skena, itu kan sempet, kebayang gak lu kayak kata-katanya, sebenarnya itu kata udah lama banget dipergunakan juga, biasanya untuk scene gitu, untuk mengadres satu kelompok penyuka atau penghobi gitu kan. Cuman kan belakangan jadi kata-kata populer gitu, kayak jadi viral di mana-mana gitu. Ya. Bahkan sampai bisa gue bilang mungkin sudah mengalami istilahnya peorasi gitu, maknanya udah geser-geser banget. Kayak sekarang duduk kayak gini aja dibilangnya duduk Vincent, duduk skena. Oh gimana emang dari duduk kayak begini? Oh gimana ya kali duduk Vincent begini. Nah maksud gue, lu kan juga salah satu orang yang udah terjun ke dunia musik, dunia seni dari lama. Bahkan lu mengemban pendidikan formal. Kuliahnya aja bahkan kuliah musik. Sebenarnya gue seni rupa. Maksudnya kuliah seni lah gitu maksud gue. Beneran berkesenian dan ada pendidikan formal. Kalau gue kan background kuliahnya tidak seni, komunikasi. Jadi gue seni itu otodidak lah bisa dibilang. Nah buat lo dengan pengalaman tadi ngelihat fenomena skena itu sebenarnya apa sih gitu? Ini buat teman-teman kita yang nonton juga biar lebih terinformasikan. Mungkin kalau tadi lo bilang soal logika kata skena degradasi gitu ya secara meaning. Peorasi. Dia bergeser atau dia distorted gitu ya. Itu sama aja kayak gini nggak sih? Respect. Respect kalau lo ulang-ulang, menurut gue tuh hanya sebagai kata-kata doang. Maka gue tidak pernah menyebutkan konteks kata respect. Respect itu isinya attitude. Oke. Gitu. Respect tuh soal gimana kita berperilaku apa segala macam berucap, tapi tidak mengucapkan kata respectnya. Gitu. Jadi kalau scene menurut gue skena gitu, gue sih tidak pernah menyebutkan kata itu ya gitu. Jadi tapi kalau dulu kita melihatnya scene tuh ya scene indies, scene hardcore, scene metal, memang orang-orang yang penyuka misalnya pendekatan ke genre tertentu misalnya gitu. Terus ya sama di lukis juga sama gitu. Nih scene-nya hyperrealis nih. Ini scene-nya abstrak nih gitu atau kubism dan seterusnya. Jadi itu ada era-eranya tertentu ya, ada waktu-waktunya gitu. Tapi scene ini menurut gue memang kayak lo tadi bilang, memang dia satu kelompok 2-3 orang atau bisa berdua atau bisa lebih dari ribuan gitu ya, bahwa dia pendekatannya kata-kata itu jadi diulang gitu. Ketika kata-kata diulang, terus kata-katanya bergeser, terus kata-katanya juga jadi bahan cengan misalnya, anak skena gitu. Kayak dulu misalnya gue pakai tote bag gitu. Wih gila, skena banget nih gue. Hah? Skena dari mana? Iya kan? Jadi dari dulu juga. Lu tahu nggak kalau emak-emak itu kalau ke pasar pakai tas yang sama? Wah emak-emak yang pakai daster, anak skena. Gitu. Jadi nggak kalau gue ya gue tau lah sebenarnya sempet rame di media sosial apa segala macam, tapi gue nggak ngikutin sih gitu. Menurut gue nggak perlu gue pusingin lah. Terus apa yang lo suka, kalau dulu lo mungkin
ya mungkin kalau misalkan orang ngecengin gue, woi enak skena gitu, gue ya kalau iya emang kenapa? Iya. Tadi kan skena. Ada juga lagi istilah selanjutnya lagi industri. Wah ini industri banget nih dia sekarang. Kan itu juga jadi iya Pak. Gue apa gue? Apa? Industri gue. Kagak, lu skena lu dinilainya pasti sama masyarakat. Oh, ada skena nih. Kebayang lo maksud gua. Itu tuh sekarang jadi kayak masyarakat mengelompok-kelompokkan gitu, Pak. Kemarin itu gua sempet ada. Gua boleh minum enggak sih ini? Bisa diminum ya? Oh, boleh nih. Kayaknya air tanaman nih, boleh tapi enak nih. Coba nih, air payau. Wah, air bayu, Pak. Mantap nih. Oke. Nah, kemarin tuh sempat gua baca ada riset market gitu, Pak. Jadi industri nih. Industri ya, dari salah satu. Ya semua industri deh. Iya lah, pasti ada industri kain, industri ini, industri ini. Cuman gua kemarin tuh ngelihat ini hal lucunya nih, gue lihat di risetnya. Jadi ternyata katanya masyarakat sekarang hari ini itu udah tidak lagi menggenrekan musik sebagai rock, pop, metal, hip hop. Jadi genre nih sekarang udah abu-abu nih. Abu-abu. Yang masih melakukan kategorisasi dengan rock, pop itu rata-rata pedagang musik. Dan lain-lain, Spotify yang gitu-gitu. Karena butuh kategorisasi produk kan ceritanya. Tapi kalau untuk market sendiri, terutama market Indonesia nih, di hasil risetnya, itu sekarang tuh cuman ada 3 genre bagi mereka. Sumpah gua, cuma 3 genre. Genre senja, sumpah, ini hasil riset Pak. Ini yang nyebut genrenya juga masyarakat. Genre senja, terus ada indie atau skena, satu lagi tuh disebutnya hyperlokal. Wah, hyperlokal tuh apa? Hyperlokal tuh jatuhnya kayak misalnya Mother Bank. Ya. Phil Koplo. Ya. NXAK dia jatuhnya hyperlokal. Kalau Frontakan gitu juga tuh. Kalau kayak Adams, White Shoes tuh pasti jatuhnya di indie. 420, Payung Teduh, Senja. Iya. Ari masuk senja tuh ya. Senja deh masuknya. Nah, itu kalau dari kacamata si industri ya kita bilang bahkan ternyata terbukti si masyarakat aja sekarang udah nggak ada genre. Tapi di masyarakat sendiri tetap masih ada obrolan kadang kalau kita nonton gigs yang kayak wah gila dia sekarang udah terkenal dia industri banget nih sekarang nih jadi kurang skena, jadi kayak mungkin bisa dibilang ada pemaknaan kata industri sebagai sell out bisa bilangnya mungkin kita. Wu-Tang Clan menurut lu gimana? Wu-Tang Clan menurut gue ya industri tapi nggak selling out ya, industri kan bisnisnya. NWA ya industri dong gitu. Bikin film lagi, komersil mentok kan. Mungkin karena gue juga kerjanya sama kayak lu nih, ngadepin gini-gini juga kita bisa ngeliat makin nggak ada sebenarnya itu tuh bikin-bikinan atau obrolan angin lalu doang bahwasannya industri itu sell out atau apa. Karena menurut gue kan akhirnya industri itu skala bisnis. Iya. Gue nggak ketemu tuh gimana cara nge-break dengan konteks industri melihat 3 itu tadi. Iya, gue sih nggak ngerti. Gue nggak ngerti maksudnya. Oke. Konteksnya tuh apa? Untuk apa? Untuk membacanya sebagai apa? Apakah dia nanti jadi sebuah wacana atau penulisan yang sangat mendalam tulisannya gitu, maka dia jadi satu asupan buat literasi musik misalnya. Misalnya. Enggak juga kayak. Enggak. Ya kan? Jadi emang ini cuma ya orang ngomong ditangkapnya apa, terus diaminin, terus menurut gua itu mah obrolan aja boy. Angin lalu. Maksudnya obrolan aja, bukan wacana yang memang wah nih. Ya gua nggak tahu ya, mungkin ada tulisannya tapi gua nggak baca gitu. Tapi gua rasa hampir semua tuh termasuk bisa jadi industri kok. Gitu. Mau di scene apapun ya, mau di genre apapun gitu ya. Gua rasa semuanya punya konteks atau nilai-nilai di mana mereka juga bergerak dalam konteks ekonominya, tapi kalau dia misalnya tidak besar maka dia dianggap bahwa itu tadi bukan industri. Maka gue rasa yang perlu di breakdown pertama adalah gapnya sebesar apa tuh antara yang industri kecil dengan industri besar. Apakah mau ngikutin konteks negara misalnya, angka segini sampai segini UMKM, berarti itu bener UMKM. Ini loh. Berdasarkan dari omset. Dari omset. Yang ini gede banget nih. Wah, berarti dia industri. Biar kata musiknya segimana pun. Art directionnya segimana pun. Yang ngaruh. Kalau gua belum ada konteks yang logika penulisan ke situ sih. Jadi harusnya itu bisa jadi patokan atau itu habis dikeluarkan tulisan baru kita akan membahasnya lagi.
bedah bukunya misalnya atau apa segala macam, buat gue itu baru pengetahuan. Buat gue yang kayak tadi itu bukan pengetahuan, obrolan. Gitu kayak wah itu anak industri tuh gitu. Apakah kalau dulu kan ada major label, indie label, gitu-gitu. Sekarang geser, nggak ada apa segala macam, maka mereka yang sell out atau yang begitu yang industri gitu, yang di TV yang industri misalnya contoh, tapi anak-anak after masuk TV. Siapa lagi dulu? Lain tuh, lu tau band lain nggak? Zik ada Zik and the Popo, ya, Ziknya Zik dan yang teman-teman lain itu udah di MTV. Berandas ada di MTV. Dia ada juga ada di MTV. Sempet tuh, jadi ada film, ada di mana-mana. Teman-teman emang pada bikin video, terus kita taruh, terus teman-teman di MTV juga kita pada kenal, kita taruh, terus diputer gitu. Ya disebarin lah musiknya, jadi distribusi musik dengan cara yang lain gitu ya. Gua rasa apakah udah masuk TV terus, wah dia mah dia nggak tahu tidurnya masih di atas kardus nih teman-teman misalnya. Benar. Terus apa gitu? Apakah pencitraan? Apakah jadi menurut gua cover apa? Enggak lah, nggak masuk nih gua. Soalnya emang ada pembahasan yang mendalam mengenai hal itu dan bisa kita perdebatkan. Kayak tadi yang lo bilang memang tujuannya mau ada penelitian. That's it. Untuk jadi ada literasi buat musik dan lain-lain. Pengetahuan, yes. Iya, knowledge ya, bisa dibagi ke orang bisa terima, orang bisa juga enggak, kayaknya gue nggak masuk, wah gue terima, menarik nih konteksnya misalnya. Ya sosok sih sekarang sih kayaknya enggak hampir sama semua kok gue lihat teman-teman, mau band kecil, band baru, band lama lah, band apa segala macem itu juga buat gue. Ya kayak gue misalnya dianggap band tua nih gitu, lu muda sih mentalnya sih boleh diadu. Misalnya gitu. Kalau muda tuh maksudnya apa? Agresif. Mau agresifnya mau kayak gimana? Kalau gue liat kayaknya yang muda juga nggak agresif banget. Nah jadinya akhirnya gimana? Ukuran? Apa ukurannya? Nggak ada ukuran universal akhirnya, balik lagi kan gitu. Tergantung mau dilihat pakai. Lu nikmatin aja. Simple sebenarnya. Also industri, kita industri semua kecuali ada musik yang namanya industrial. Beda lagi. Beda lagi. Ini kita main game dikit nih, Bang. Yes. Ini gamenya adalah One Must Go. Jadi gue pengen nanya sama lu 4 lagu yang menurut lu best of all time lu personal. 4 lagu. Nggak harus berurut. Nggak yang kayak nomor 1 tuh yang paling bagus. Pokoknya ada 4 lagu yang favorite of all time lo di detik ini, karena kan nanti tahun depan mungkin ganti posisinya. Ya. Musik yang didengerin pasti berubah gitu. 4 ya? Best lo saat ini. Gue nyangkut Master of Puppets-nya Metallica masih. Master of Puppets Metallica 1. Scratch the Surface-nya Sick of It All masih. Sick of It All, Scratch the Surface. Yes. Try dari Smashing Pumpkins. Oke. Ya. Mama Boyz II Men. Yoi. Tuh gua kasih range tuh. Begitu tuh. Belang dia. Iya. Kayak gitu. Nah, di antara 4 ini kan lu bilang tadi jadi best lu saat ini nih. Anggaplah di dunia ini lu cuma bisa denger 4 lagu ini. Dan untuk lu bisa harus tetap dengerin musik, lo harus eliminasi 1, jadi pilihannya cuma ada 3 lagi nih misalnya dengerin. Satu yang bakal lo eliminasi, yang mana dulu nih? Lo gak bisa denger yang lain ya, dengerin cuma ini aja. Dan Scratch the Surface mungkin. Scratch the Surface. Yang nomor 2 dari Sick of It All. Ya. Kenapa deh? Yang duluan lo eliminasi? Gue masih bisa ngedapetin hype kenceng dan ngebutnya dari Metallica lah. Master of Puppets. Yoi. Sekarang sesi 3 nih. Gue pengen tanya terakhir lu tahan siapa ya? Metallica tadi, Master of Puppets, Mama Boyz II Men. Satu lagi apa tadi? Try. Smashing Pumpkins. Ini 3 nih, lo harus eliminasi 1 lagi. Anjir, siapa ya? Siapa dulu di antara bertiga ini? Kayaknya Try. Yes. Tes dari Smashing Pumpkins. Sisa 2 dong. Di antara ini siapa yang akan jadi pemenang terakhir ya? Untuk saat ini ya? Untuk saat ini? Boyz II Men gue. Mama. Yoi. Mama, you know I love you. Itu kece banget. Itu sih. Ini paling
Dan ini bakal, kalau seandainya berarti ada satu lagu doang di dunia saat ini gitu, yang bisa didengar, akan jatuh kepada Boyz II Men, Mama. Yoi. Sentimental Pak lu ya? Sentimental gua. Sentimental ya? Gua dulu deket sama nyokap, soalnya. Gitu, jadi pas lagu itu keluar, gua lupa tahunnya, tapi buat gua itu lagu dengan choir yang kayaknya memang itu diciptain buat orang tuanya mereka gitu. Contoh deh, lu makan lontong sayur, beli di apa tuh namanya, di gerobakan, warung ya, di warung gerobakan gitu. Tapi di rumah lu juga bikin, lu lihat dong, yang bikinnya pakai love yang mana? Gitu maksud gue. Jadi mungkin lagu juga perlu diinjek itu tuh. Nah selanjutnya ini nggak suruh milih. Ini game lagi nih? Iya masih. Tapi nggak disuruh milih. Lo disuruh nyebutin aja yang lo rasa, oh ini nih. Pertanyaan adalah menurut lo saat ini musisi Indonesia yang sangat menarik perhatian lo. 3 mungkin. Dan apa yang bikin lo sangat tertarik? Bahkan mungkin menarik di sini dalam konteks nggak hanya lo suka musik yang bisa jadi, lo sebenarnya musiknya biasa aja, cuman lo ngelihat dia dan pergerakannya sebagai entitas tuh yang kayak menarik banget. Jadi apa yang lo maksud gue? Karena ada kayak band yang kita misalnya kita ngeliat bandnya tuh seneng banget sama movementnya dan lain-lain, cuman lagunya sebenarnya kita nggak masuk banget juga. Itu juga gue kategorikan di sini nih. Intinya menarik banget perhatian lo, mencuri banget perhatian lo. Siapa ya? Band baru? Enggak. Ya pasti kebanyakan baru sih kalau karena lo kan juga baru perasaannya menemukan itu di dia. Atau mungkin band lama yang lagi ada movement baru. Gua Swelo Bogor. Oh iya. Kece, performnya kece, musiknya kece. Terus Jogja, merchandise juga kece. Oh iya. Keren merchandise. Itu pertama kali yang gua brengsek, anjir visualnya keren banget. Gua sampai minta, boy, gua mau beli baju lo. Akhirnya gua dikasih tuh. Kamar biawak. Enggak yang bulat. Bunga. Iya bulat gitu. Swelo tulisannya miring. Iya, gua pakai buat nge-DJ di mana namanya, di Sinkro waktu itu. Nah, terus apalagi ya? Jogja ya. Jogja ada banyak sebenarnya. Brengsek. Megatruh namanya. Megatruh ini gue belum tahu nih. Iya, ntar lu cek deh. Nice info deh. Itu Megatruh, ada tuh Kiki PA tuh. Drummernya kalau nggak salah, gue lupa lagi, jadi lupa sekarang. Dia punya band juga. Musiknya keren, ada trompetnya, ada apa segala macam gitu-gitulah. Agak-agak horor tapi bisa dipakai buat joget. Oke. Tapi horor. Ada gitu-gitunya, ada horor-horornya tipis gitu. Nah terus satu lagi siapa ya? Jogja lagi boleh deh. Jogja lagi boleh dong, banyak yang masuk dari Jogja. Iya Jogja. Terus Jakarta ya, benar. Jakarta siapa ya? Kalau Jogja tuh gua ada band hard rock kali ya musiknya. Sangkakala namanya. Sangkakala. Jogja lu mesti cek. Kalau perform gini, basisnya itu paling oke buat gue. Dia pakai kembang api gue. Di ujung, gitar sambil joget gini-gini, ada kembang api. Wah itu brengsek tuh. Gitar juga ada madep depan. Iya. Jogja lagi seru gitu, ada perontakan, ada apa, scene-nya lagi. Seru. Terus scene apa namanya? Scene elektroniknya, eksperimentalnya juga jalan gitu, karena ada Yes New Wave, ada si Wowo yang lagi terus dorong musik-musik eksperimental, ada Senyawa kan, ada siapa lagi, kalau Gaber Modus gitu misalnya, Rani ya, itu sih. Nah tadi gue bilang dengan sekarang akses makin mudah, sekarang semua orang bisa buat segala macam. Sekarang orang lebih mudah untuk jadi terkenal, viral dan lain-lain. Itu tuh banyak jadinya teman-teman angkatan gue terutama yang makin muda lagi, yang makin dari kecil udah biasa melihat HP dengan gadget semua. Banyak ngerasa jadinya dalam berkarya atau berusaha gitu, apapun ya konteksnya gitu. Banyak yang suka gelisah kayak, wah gue udah nge-band sekian lama nih, lagu gue nggak viral nih, gue nggak terkenal atau apa segala macam. Lama tuh berapa tahun? Nah itu balik lagi kan, dia mungkin ngerasa setahun juga udah lama gitu. Karena mungkin dia ngeliat ada ini orang bikin lagu artis baru belum apa ya sebulan udah viral banget gitu. Kebayang nggak? Ya itu dia, gue nggak ngerti konteks viralnya sebenarnya. Karena viral tuh kan dalam satu momen, satu waktu orang tiba-tiba mengapresiasi. Jadi banyak, jadi word of mouth, terus semuanya kena virusnya, terus jadi ngomongin, terus makanya jadi viral.
gue nggak ngerti sih konteksnya viral tuh apa dalam di musik ya. Apakah ada impactnya atau tidak gitu. Kalau gue sih nggak terlalu suka nggak selalu doyan dengan viral ya. Banyak informasi kayak karena gue nggak punya TikTok gitu ya. Lo viral nih di TikTok gitu. Oh iya, terus kenapa kan? Gue juga nggak ngerti kan. Oh iya. Gue nggak nanya juga lagi. Viralnya karena apa ya? Kan misalnya gitu atau apa nggak ngerti. Kepo lah dikit lo kulik dikit. Lo bahkan juga yang kayak oh iya gitu. Iya, gue iya aja gue. Jadi gue nggak ngerti sebenarnya viral tuh mau konteksnya apa gitu. Makanya misalkan kalau gue tanya ke lo gitu, lo ngebayangin viral tuh kan sesuatu yang cepet-cepet tinggi, tiba-tiba set hilang. Atau gimana? Atau lo kepengen ngebayangin yang cuma terus stabil aja? Gue pribadi, gue pilih yang kedua. Yang kedua kan? Iya. Ya makanya jadi ngapain lo ngejar viral? Satu lagi itu. Yang kedua, kalau tadi konteksnya lo bilang musisi, wah dia baru muncul dikit udah langsung viral, gue udah tahunan lah misalnya. Iya 30 tahun nggak ya gue mungkin. Wah lama banget. Iya. Maksudnya apa yang lo kejar? Famous. Satu. Apa yang lo kejar? Ekonomi. Uang misalnya. Apalagi yang lo kejar? Gitu. Jadi kalau gua musik tuh lo pakai jadi moda transportasi lo aja deh. Itu moda transportasi lo, biar lo bisa ketemu sama lo. Kayak gue nih sama lo. Ketemu sama teman-teman di sini. Ketemu sama siapa lagi. Itu moda transportasi untuk bikin kolaborasi, bikin sesuatu baru, bikin apa yang terbaru. Misalnya nggak juga konteksnya lewat musik ya. Yeah. Kalau lo di musik, lo jangan mikir emang itu keren mulu deh kayaknya. Jangan mikir kalau itu all the things in music itu keren. Ada momen dimana kayak anjir gue gak punya duit, anjir gue gak bisa makan, anjir gue gak bisa ini, gila gue mau beli ini, gak bisa, gue mau punya itu. Ya lo survive, tapi lo how to survive with music gitu, pakai aja logikanya. Kalau lo gak bisa di musik doang, ya lo ada kerjaan yang lain. Ya misalnya lo usaha bikin toko, lo usaha ngapain, ada yang lain gitu. Betul. Jadi nggak melulu tentang musik doang. Betul. Hidup juga lebih dari sekedar musik kan. Itulah gitu. Walaupun itu part of us gitu. Betul. Part dari dalam hidup gua gitu. Setengah dari hidup gua di musik. Misalnya gitu. Termasuk manggung dan yang lain-lain. Aku rasa bikin pola berpikir itu deh. Gitu. Bahwa musik itu karena lo punya ide, lo punya gagasan, lo mau ngomong nih sama orang. Ada sesuatu yang mau disampaikan. Ada bahasanya. Namanya bahasa musik. Gitu. Lu punya dapat referensi apa? Wah, gua kalau bikin kayak gini kayaknya gua bisa nih brengsek bikin. Anjir, bisa nih gua nih. Bikin. Rekam yuk. Gua enggak ada liriknya lagi. Gua pengen ngundang teman gua deh. Lu kan bisa nulis, tulisin dong. Wah, mantap. Nyanyi. Bisa. Bikin beat. Ada yang respon. Bisa jadi bikin musik. Jadi lagunya. Kece. Bener. Ya kan? Kayak gitu-gitu tuh. Lihat misalnya sekarang Dipa. Ya kan? Terus banyak kan dia kolaborasi sama musisi gitu. Jadi emang banyak banget. Gue rasa emang itu penting, kayak buat gua itu moda transportasi. Moda transportasi buat lu bisa ketemu, biar lu bisa jadi manusia. Maka sebenarnya nanti kalau lu lakuin apa yang lu senengin dan lu juga senang gitu ngelakuin itu terus-terusan gitu, udah dengan konstan gitu, dengan sustain gitu, pasti nanti ada balasannya kok. Yoi. Gue bilangnya bonus track. Nggak ketahuan Joy. Ya kan? Di belakang ketahuan. Di belakang tiba-tiba kosong tiba-tiba ada lagi. Itu. Bonus track. Kosong dulu tiba-tiba ada. That's the magical of. Kawan-kawan jadi jangan pusing ya gitu. Maksud gue nggak usah terlalu kaget juga ngeliat kalau ada orang viral atau apa, ya anggap aja memang ya rezeki dia. Iya. Iya dong, itu anggap bisa aja terjadi dengan algoritma dan betul, lain-lain. Gitu. Terkadang soalnya banyak juga yang nggak kita niatin, bahkan berapa banyak contoh lagu yang udah rilis dan udah ngetop di zamannya, tiba-tiba misalnya karena ada konten kreator yang pakai lagunya terus jadi viral gitu. Tuh bukan suatu hal yang harus lu pusingin kayak tadi kata lu Bang ya. Orientasinya nggak ke sono gitu. Kalau itu kejadian juga ya bagus-bagus aja gitu. Ya kalau itu kejadian ya silahkan, bagus gitu. Kalau kita nge-embrace musik-musik yang lama juga bagus gitu. Kayak Wise kan nge-embrace misalnya musik-musik Om Faris, RM gitu, Mas Faris. Jadi ya kita suka, kita sering mainin, ya kita coba mainin, ternyata dipertemukan, akhirnya kita bawain yang ngisi
keyboardnya jadi dia, yang ini tapi Sari gitu kan. Gua itulah musik tuh. Setuju gua. Yoi. Setuju banget. Gak tahu lo bakal ketemu apa dan ketemu siapa. Menurut gua itu penting. Nggak kegambar. Maksudnya gimana ya? Nggak bisa lo tebak. Iya bisa lo desain. Iya, tapi nggak bisa result akhir itu nggak bisa lo tebak. Data is not the only thing. Iya. Gitu. Kalau lo main-main algoritma, silahkan lo bisa proyeksi algoritma lo. Tapi gua rasa kapan dan waktu, momentum manusia itu nggak bakal bisa di. Itu tadi gua highlight tuh, data is not the only thing tuh. Ya, buat gua data is not the only thing, karena buat gua lo datanya pendengar lo Bass Boy di daerah Sokin, banyak yang dengerin gitu. Tapi moodnya orang yang lagi dengerin ini yang suka sama lo, tiba-tiba lo kasih mereka lo moodnya lagi nggak masuk nih, jadi kayak kok begini lo nggak masuk lagi gitu. Itu juga sama, momentum, ada momennya. Lo kapan lo akan keluarkan, kapan lo akan ini segala macem, melihat kondisinya gitu-gitu. Ya itu feeling. Kadang-kadang data oke, coba aja. Butuh data. Butuh. Cuman gue setuju bahwasannya data bukan segala-galanya. Ya. Iya. Data bukan segala-galanya, karena data itu adalah misalnya Alat bantu lah. Alat bantu aja. Alat bantu. Tools. Data, ada juga kuota ya gitu. Mungkin Wah, pada nih ya. Kuota penting. segala-galanya kan gitu. Ah. Jangan kaget karena kita punya promo super kaget 7 GB 30 hari, Dan 20.000 doang. Oh, Bisa iya. langsung beli di aplikasi Bayu sekarang. Kayaknya gue udah pakai. Lu udah pakai lu? Iya, itu tadi gue bilang tiba-tiba tek. Wah, Baru go langsung. langsung. Terus murah deh, 7 GB ya, 30 hari, cuma 20.000 di aplikasi Bayu sekarang. Nah, terakhir nih, yang pengen gue kepoin dari lu. Apa tuh, Boy? Mungkin bakal jadi pertanyaan terakhir juga di hari ini, karena gue harus tutup warung nih Tutup gue. warung ya? Besok lagi kita sambung. Siap. Apaan, Boy? Nah, belakangan ini gue, sebenarnya mungkin gue yang baru ngeliat. Dan lu ngelakuinnya bukan baru-baru ini. Lu banyak melalang buana juga melakukan disc jockey. Bahkan lu kemarin sampai ke Shanghai. Nge-DJ kan? Yoi. Jepang sama ke Cina. Muter. Jepang 2 kota, Cinanya 2 kota, Shanghai dan Hangzhou. Nah itu kalau Saleh Hussein sebagai DJ sampai main di luar itu biasanya ada kayak preference venue atau misalkan ada DJ techno apa-apa. Lu mainnya gimana sih dia biasanya kalau lu nya? Gua sebenarnya macam-macam ya. Ada African musicnya, ada soulnya, ada jazz, future jazznya, broken beat. Broken beat tuh lagi seneng banget karena lumayan apa namanya tricky, tricky banget karena setiap lagu dengan lagu yang lain broken beat tuh ketukannya berubah-ubah, lompat-lompat dan apa namanya nge-mixnya jadi punya challenging juga di gue. Soalnya kan kita kan live mix kan gitu, bukan di studio bukan nih. mixtape ya. Iya, jadi lo live gitu mixingnya apa segala macem. Kadang-kadang moodnya, scene-nya gitu-gitulah. Tapi house juga mainin house gue gitu. Kalau digital kadang-kadang beberapa gue punya vinylnya gitu. Ya yang tergantung mood, yang gue senengin. Tapi kalau gue bawa vinyl biasanya lagi yang tadi gue sebut-sebutin di awal sih, Afrika. Oh lu sering bawa vinyl juga kalau main? Ada Brazilian musiknya. Tapi semuanya all about dancing music sebenarnya. Oke. Gitu, jadi emang musik-musik buat orang berjoget ria. Berjoget. Itu juga sama. Gue memanfaatkan gue nge-DJ itu buat biar bisa ketemu orang-orang lagi sih sebenarnya. Jadi kendaraan. Kayak Jadi kendaraan aja moda gitu. transportasi. Yes. Karena gue seneng banget ketemu orang, ngobrol apa, bikin apa, yuk kita ngapain, kita ini segala macam dan seterusnya. Itu sesuatu yang gue suka. Yang bedain lu performing sebagai musisi di atas panggung bawain musik lu, sama performing sebagai DJ, seringnya pasti muterin lagu orang. Bedanya di mana sih approach-nya atau kayak? Karena gue tuh ke nge-DJ bingung. Gue nge-DJ bingung banget. Maksudnya? Sumpah gue kalau disuruh nge-DJ gue bingung banget. Ya kan sebenarnya kan yang menarik dari nge-DJ itu dari teman-teman terutama musisi-musisi dulu gitu. Dia senengin apa, dia muterin aja lagu-lagu yang dia senengin. Sama gue juga suka. Jadi awalnya juga gue jadi selektor aja kayak tiba-tiba The Damn gitu. Gitu atau misalnya tiba-tiba God Save the Queen gitu. Wah, lagi seru nih, lagi apa segala macam. Wah, ini kayak lagi band-bandan nih, gue sikat band-bandan dulu deh gitu.
tiba-tiba lagi lucu nih kayaknya gue bawa ke New Wave nih gitu. Kayak misalnya gue main di Istanbul waktu itu buat pembukaannya Istanbul Biennale di Turki. Itu orang di depan, kebetulan teman-teman gue dari Afrika datang, dia juga salah satu seniman yang ikutan. Gue main, this is music for you guys, gue bilang gitu. Gue main di Afrika juga tuh. Mereka happy dong. Lo tau kan orang Afrika tuh ekspresif, udah joget gitu. Ekspresif. Semua orang ikutin doi. Tapi kayak berapa trap doang, tapi yang belakang-belakang tuh kayak cool gitu sambil megang wine, megang apa. Wah, toko-toko nih kayaknya nih. Gak kena nih Afrika nih. Gue tahu caranya nih. Gue kasih tuh mulai tuh yang new wave. Baru tuh ngomongin ke depan. Relate tuh. Nanti mereka udah nyanyi-nyanyi, wah gitu apa David Bowie lah, tiba-tiba Morrissey lah, tiba-tiba apa lagi gitu-gitu ya, Devo lah, gue main. Gue bisa balik lagi ke Afrika. Udah kena, beres semua. Gitu. Jadi emang kadang-kadang lo bisa ngebaca ruangan juga. Gitu. Baca situasinya. Wah, gila. Belakang sana. Jauh sih jaraknya. Ini udah segini juga udah. Lo enggak perlu nyenengin banyak orang. Sebenarnya segini juga udah cukup banyak banget nih orang gitu. Dan itu outdoor di compound, isinya di klub semua. Jadi yang DJ-nya pada keluar. lumayan menyenangkan gitu. Tapi gue rasa vibe dari ya kayak gue bilang gitu, dulu kan kalau ngelukis itu hanya sebagai bentuk ekspresi. Kalah lo sama acara drum and bass, gue bilang. Kalah tuh ya? Kalah, karena ekspresinya kalau hanya sebagai ekspresi, lu datang ke acara drum and bass, lu joget di dance floor-nya, that's expression. Selesai. Selesai. Jadi, expression, jadi lukis buat apa? Gitu. Makanya dia harus kasih konteks. Gitu. Jadi ada konteks tuh. Jadi, nah kadang-kadang nge-DJ juga gitu tuh boy. Butuh konteks. Tanpa disadarin lu butuh konteks tuh. Terpas lu udah main ngaco atau enggak ya. Cuma emang pengen, wah udah seru nih, udah beres ini, mau kasih apa aja beres nih. Tapi kasih konteks enak tuh. Ada konteks yang disebut konteks tuh kadang-kadang susah di-describe, tapi paling tidak dia misalnya let's say lu mau ngambil berapa orang yang akan dengerin musik lu, range-nya gitu. Gue mau kasih konteks ini deh, gitu. Jadi gue cuma mau sentil di wilayah gitarnya aja, gue ngambil dari sini, tapi gue bassnya ngambil dari sebelah sini gitu mainin, di mix gitu. Kadang-kadang gue juga ya lagi bandel gitu di rumah. Bosan nih mainin lagu ini, terus misalnya gue tambahin ini ya. Ikut tambahin ini remixnya orang, gue tambahin, gue download lagi, gue masukin lagi ke lagu, nanti gue mainin lagi. Jadi emang ya main-main aja lah kayaknya, menyenangkan gitu. Terus ya gue lagi ngoleksi vinyl, terus banyak musik-musik lama tahun 90-an gitu, 90-an akhir, 2000-an awal yang lagi gue suka-suka tadi gue sebutin gitu. Terus Afrika juga gue lagi boleh juga. Jadi emang terus bisa ketemu sama banyak orang di luar sana gitu. Kebetulan kemarin diundangnya juga sama teman-teman di Cinema Caravan di pantai di Suzy Beach Festival, diundang sama teman-teman dari Jay-Z Sport gitu di Jepang. Nah, mereka punya kolektif namanya Jay-Z Sport gitu, punya toko, punya apa segala macem, terus juga nge-range banyak acara juga. Jadi gue rasa bagus buat lu punya saudara jauh di mana-mana nih sekarang. Sobat pena lah ibaratnya dulu ya bilang. Sobat pena di mana, di ada Korea, aja di mana-mana benar. Iya, di Korea ada, di Cina ada. Jadi ya anytime gua mau jalan kemana ada orang lah minimal. Enggak, gua ada teman-teman yang bisa. Dan itu lo naik musik kayak lo bilang tadi jadi kendaraan lo. Bang Ale, thank you banget dong obrolan kita hari ini. Sama dong. Thank you banget udah mampir ke toko gua. Yoi, sama-sama. Thanks berat. Siap. Mampir lagi nanti dong. Pasti. Thank you ya, gua udah diundang sini ya. Iya, aman dong, sama-sama dong. Yoi, ngerem lu dong. Enggak usah. Pressure gua langsung ngerem dulu dong, pressure gua. Jadi gitu friend, obrolan of the day kita hari ini alias OTD dengan tamu gua hari ini tadi ada Saleh Hussein dari The Adams, White Shoes and the Couples Company, dan dari mana-mana dia pastinya. Selanjutnya masih bakal banyak tamu yang gak kalah keren dan gak kalah seru, makanya please pantengin terus aplikasi Bayu dan sosial medianya Bayu biar lu gak ketinggalan podcast seru kayak OTD. Bayu? Bayu. Boleh tuh.